warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai masuk ke sesi 9. Di sini untuk pertemuan hari ini dan berikutnya kita akan banyak membahas tentang database client server dan juga connection ke database ya. Untuk minggu ini kita tentang read data dulu, membaca data dari database. Ini adalah materi dari lanjutan minggu lalu tentang pembuatan API, tentang pembuatan JSON ya. Sekarang kita akan gunakan di Flutter. Nah, tujuannya yang pertama kalian untuk hari ini harus dapat melakukan konfigurasi server dan berhasil ya melakukan konfigurasi server tersebut. Selanjutnya juga kalian harus bisa membaca data dari server pada project yang kalian buat. Topiknya API, HTTP, dan read data untuk hari ini. Untuk minggu depan itu ada update data dan input data. Oke, ada fitur koneksi pada Flutter, itu kita bisa menggunakan HTTP, di mana HTTP ini dapat melakukan komunikasi dengan server. Nah, pada Flutter diperlukan library HTTP, jelas, karena library HTTP dapat membaca atau mengirim data dari atau ke JSON ya, file untuk melakukan pembacaan atau perubahan data ke database. Oke, kita langsung aja ke praktikumnya. Oke, kita mulai aja latihannya. Nah, yang pertama, kalian silakan buka dulu project yang sudah dibuat di navigation menu yang lanjutan dari sebelum UTS. Nah, kita di sini harus melakukan import HTTP. Nah, kita bisa menggunakan PubSpec Assist. Ini kalian tinggal install aja. Ya, diinstal dulu. Nah, kalau sudah diinstal, nanti silakan buka di command palette dan ketik PubSpec ya, pilih yang dev dependencies. Oke, nanti kalian tinggal ketik HTTP aja dan enter, nanti akan masuk otomatis ke library di pubspec.yml. Oke, nah ini masih loading. Oke, sudah, silakan dibuka pubspec.yml-nya, kita cek dulu. Nah, sudah ada ya, di situ ada HTTP versi 0.12. Oke, sekarang kita balik lagi ke yang kita pakai adalah di third fragment ya. Sekarang kita lakukan import HTTP-nya dengan cara import terus package. Nah, pilih http.dart. Selanjutnya ada yang harus kita import juga, yaitu async ya, untuk synchronous, dan juga ada convert. Nah, ini ada. Oke. Terakhir adalah convert. Nah, terus nanti kita akan membuat sebuah list view dan ada detail list view. Ya, kita buat ini file dart baru aja. Kita buat detail kategori .dart. Nanti di sini detail dari list yang kita buat. Kita balik lagi aja ke third fragment. Kita akan melakukan yang pertama melakukan koneksi dulu. Nah, sebelumnya saya mengubah di page home menjadi kategori ya. Oke, kita akan buat third fragment, kita akan ubah menjadi stateful widget. Namanya tetap aja ya, third fragment. Oke, seperti ini. Nah, lanjut kita akan membuat future list. Jadi nanti ini fungsinya untuk menampilkan mengambil sebuah teks ke dalam list ya. Tapi kita di sini belum membuat list view. Kita buat list dulu teks yang akan kita ambil dari database. Oke, di sini async sudah kita panggil. Nah, sekarang kita akan melakukan request ke API yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya menggunakan HTTP GET.
Nah, TTP get-nya kita ambil dari ini nih, link yang API yang sudah kita buat. Kita copy aja. Oke, karena dia akan harus mengeluarkan timbal balik ya. Yang dikeluarkan adalah data, kita harus melakukan return. Nah, returnnya berupa JSON. Oke, pilih di kode, dan yang akan di return adalah response ya, yang tadi link JSON link API yang sudah kita buat. Oke, kalau sudah kita save aja, jangan lupa titik koma. Oh, ini ada error. Nah, di sini ada yang kurang, yaitu kita harus menambahkan SHTTP nih pada saat import http.dat. Oke, ini koneksi sih sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menampilkan list view dan menampilkan di halaman third fragment. Oke, yang harus kita ubah adalah di kontainer ini. Nah, yang akan kita ubah di kontainer ini adalah mengubah menjadi new feature nah ini ya, new feature builder. Nah, kita akan panggil list karena tadi sudah kita buat feature list di atas ya, yang pada saat koneksi. Nah, ini nanti dari data koneksi ini kita masukkan ke list view. Data hasil koneksi, data hasil API. Maaf. Oke, di sini kita tambahkan feature get data untuk mengambil isi JSON pada API. Oke, selanjutnya adalah kita ubah nullnya menjadi kita panggil konteks dan juga ada snapshot ya. Nanti ini fungsinya untuk apa? Nanti kita lihat setelah ini. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan lakukan dulu kondisi di mana kalau misalnya snapshot ini tidak mendapatkan data, dia akan menampilkan pesan error. Nah, caranya adalah dengan menggunakan fungsi if ya. Kita langsung aja buat fungsi if, dimana kalau misalnya snapshotnya ini terdapat datanya, maka dia tidak terdapat datanya, maka dia akan menampilkan pesan snapshot error. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan buat juga return ya. Returnnya adalah return snapshot. Nah, ini kalau misalnya datanya tersedia, akan kita masukkan ke sini. Kita akan mengambil data pada API. Nah, datanya itu apa? Nah, di sini kita akan memasukkan ke dalam item list. Nah, datanya akan kita masukkan ke dalam item list, di mana item listnya kan belum kita buat. Kita akan buat stateless widget. Oke, kita panggil final list ya di sini. Nah, jadi datanya nanti akan kita masukkan ke item list. Baru dipanggil di stateful tadi yang sebelumnya ya, kita buat item list.list.list. Lalu return kontainernya harus kita ubah. Kita buat new container. Nah, kontainernya kita ganti menjadi list view ya. List view builder. Nah, sebelum kita melakukan builder, kita harus melakukan memanggil item count dulu. Ini untuk melihat berapa data sih yang kita panggil.
Nah, jadi berapa data yang dipanggil itu untuk kita tahu berapa list yang akan dibuat oleh Android ini gitu. Jadi kalau misalnya datanya sudah dibuat ya list view-nya, berarti misalnya ada 2 data, list view-nya akan ada 2 list. Nah, di item builder-nya kita ubah nullnya menjadi di dalam kurung ada konteks dan juga ada variabel i. Lalu kurung kerawal buka, kurung kerawal tutup. Kita mulai dari kita harus melakukan return dulu. Di sini return-nya adalah return container. Kemudian kita buat child baru. Child-nya adalah new card. Jadi nanti tampilan list view-nya seperti card ya, kotak-kotak seperti itu. Kalau yang kemarin kan hanya terpisah oleh sebuah garis. Nah, ini berbentuknya kotak. Dimana di card itu ada child lagi sebuah widget list title. Nah, list title ini kita harus mengisi title berupa sebuah teks, dimana teks ini akan kita isi data dari JSON pada API tadi. Ya, di sini kita isi name kategori. Name kategorinya di sini diambil dari database, saya copy aja. Memastikan nggak ada typo ya. Itu kan benar ada typo nih tadi. Typo E-nya A-nya jadi S. Oke, selanjutnya kita harus menambahkan juga di sini saya menambahkan, nggak harus tapi ya. Di sini saya menambahkan sebuah icon di mana nanti di samping title itu ada icon. Caranya kita buat new icon. Nambahkan leading dulu di dalam chat list title. New icon, lalu yang akan kita panggil adalah icon widgets ya. Oke, ini sudah, maka kita tinggal lanjutkan aja coding yang tadi di atasnya yang stateful. Item list ini bentuknya seperti ini, kita tambahkan kurung buka, kurung tutup, dimana nanti di sana kita harus mengisi data yang akan kita tampilkan ke list view. List view ini jadi ibaratnya terdiri dari item-item ya. Jadi yang ditampilkan ke list view itu adalah item-item. Item-item yang mana yang tadi kita sudah buat di item list. Satuan item ya, yang tadi kita buat itu di item list itu. Nah, listnya kita ambil dari snapshot.data. Di data dari snapshot. Oke, nah kalau misalnya datanya belum tampil, maka kita akan menampilkan sebuah loading ya. Maka di sini akan kita panggil child new. Biasanya berputar-putar itu sirkular ya. Sirkular progress indicator. Kita menggunakan itu. Nah, terakhir kita coba lihat dulu sebelum kita running. Oh, ini titik komanya kita tambahkan ya dengan terlewat. Oke, JSON untuk memanggil data kita jangan sampai ada tulisan koneksi berhasil. Karena apa? Yang akan kita panggil itu objek ya. Jadi kita ubah di file manager. Nah, ini agak loading nih. Oke, kita buka public HTML-nya. Kita buka lagi file koneksi ya. Yang sudah dibuat. Salah. Nah, untuk echo check-nya kita komentar aja. Save.
Nah, maka tampilannya nanti hanya akan ada objek ya. Jadi jangan sampai ada data di luar objek. Oke. Nah, ini cukup seperti ini. Kita balik lagi. Sekarang kita running. Pencet. Oke deh, apa-apa ya. Kita sambil nunggu running, silakan kalian coba latihan ini sambil review lagi ya tentang penggunaan API, pembuatan API pada JSON. Jadi jangan sampai ada data di luar objek. Nah, ini sudah running. Kita lihat hasilnya. Oke, kita pilih tadi di statement itu yang kategori ya. Nah, datanya sudah tampil. Oke, mungkin untuk latihan sesi ini sampai sini. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.